Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami percaya kami menerima berkat yang baru. Terima kasih kalau Engkau mengajar kami bahwa ada begitu banyak kesia-siaan dan kami mau mengejar yang kekal. Kami tahu yang kekal membawa kami terbang tinggi. Yang kekal membawa kami mendapat kekuatan baru. Yang kekal membuat kami no limit berkat kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini sekali lagi ajari kami tahu, ajari kami mengerti, ajari kami Tuhan tenggelam dalam cinta-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara, saya harap dua hal ini walaupun kelihatannya sepele, saudara dengarkan dan pelajari dengan sangat. Saudara, yang dikatakan tadi pasar kehampaan itu sangat-sangat real dan itu sangat mengerikan. Saya tahu dan saya tahu. Saudara, saya pernah juga melihatnya. Saudara, dan itu saya lihat lebih detail lagi saudara. Saudara, saya lihat saudara di roh. Sekali lagi ini bukan di alam nyata ya, tapi di roh saudara. Saudara, pada waktu orang itu mengejar yang namanya saudara seks. Setiap kali mereka melakukan seks bebas, saudara, itu ada tali-tali. Dan itu ada seperti binatang. Itu ngerogotin masuk saudara dari dalam, dari bawah itu. Dan kemudian menggerogoti hatinya. Sekali lagi saudara, ada begitu banyak jebakan. Ada begitu banyak yang mengerikan. Mari belajar untuk tahu. Dan belajar untuk bersikap benar. Mengambil keputusan benar. Mari jadi Raja Wali yang selalu bahkan berani. Saudara, untuk mencabut bulunya. Berani untuk menghabisi saudara yang harus dihabisi dari hidup kita. Supaya kita terbang tinggi. Saudara, pagi hari ini saya cuma mau saudara menangkap sedikit. Saya menambahkan dikit saja saudara. Yang pertama adalah akibat tidak tahu. Banyak orang tuh bilang begini, saya gak tahu jadi gak salah. Saudara, saya gak tahu jadi gak bisa dong Bu dituntut. Saya gak tahu Bu, jadi harusnya Tuhan mengerti. Saudara, ada ayatnya yang sangat jelas saudara. Jadi saya berharap saudara membaca dengan sangat keras bersama saya ya. 3, 2, 1. Jikalau seorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Salah atau benar? Salah. Dia nggak tahu. Salah. Saudara, ini ayat sangat jelas. Jadi kalau saudara bilang gini, Bu, saya nggak tahu kalau harus punya jubah di hadapan Tuhan. Nggak peduli. Ayatnya berkata saudara. Ayatnya berkata. Siapa yang tidak berjubah. Sekali lagi ini bukan cuma secara fisik tapi secara roh yang paling penting. Lemparkan keluar. Biarkan dia masuk dalam kesesakan penderitaan itu. Jadi setiap kita, saya berharap saudara mengatakan, ngerti. Kita baca ya sekali lagi. Supaya tidak ada satu orang pun yang hari ini berkata, saya gak tahu tugas saya gak tahu destiny saya. Maaf ya Tuhan, gak selesai. Soalnya saya gak tahu. Saudara, gak ada dari kita bisa berkata begini. Saya gak tahu kalau harus kasih perpuluhan. Yuk kita baca bersama-sama dan buat jiwa kita mengerti. Jiwa kita mengerti. 3, 2, 1. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Saya berharap ini membuat kita belajar dan belajar. Saudara, ada banyak orang tidak tahu. Ya, saudara, kenapa nggak tahu? Mari kita belajar dan kita cek sedikit dalam hidup kita. Kejadian 19 ayat 33-35.
Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Saudara, dikasih lagi anggur. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur, ketika ia bangun. Lahirlah Moab dan Amon, bangsa yang dibenci, menyakiti Tuhan. Saudara, hari itu mabuk, Lot mabuk. Saudara, dan dia begitu mabuk sampai dia nggak tahu. Ada jutaan anak-anak Tuhan tanpa sadar dia mabuk. Dia mabuk masalah. Dia mabuk, saudara, dengan omongan orang. Dia mabuk dengan cinta. Dia mabuk dengan kerjaan. Dan dia menjadi tidak tahu banyak hal. Saya berdoa apapun yang hari ini saudara sedang alami. Cek, saudara. Apakah saudara mabuk dengan masalah sampai pusing? Kalau saudara bilang gini, aduh saya udah pusing sama masalah, mulai mabuk. Mari letakkan masalah itu di hadapan Tuhan. Dan engkau akan bebas dari kemabukan itu. Kalau saudara sangat suka, saudara sangat suka dipuji atau saudara sangat suka uang. Sampai saudara tuh biar bagaimana pikiranmu duit tuh mabuk. Saudara dan saudara harus berkata, aku berhenti. Ambil garis. Yang gawat, nih kalau ngomong soal mabok. Saudara, 80% dari orang yang terikat sama alkoholik. Saudara tidak pernah sadar kalau dia, saudara, sudah terikat. Mereka selalu berkata, saya bisa berhenti kok kapan aja. Saya nggak masalah kok. Saya cuma suka tapi saya nggak terikat. Itu problem terbesar, saudara, sampai hari ini. Bahwa para alkoholik, mereka yang mabuk, mereka yang terikat, mereka seringkali nggak sadar sampai mati. Sampai hancur hidupnya. Sampai keluarganya, apapun yang dia punya habis lenyap. Saya berdoa hari-hari ini, kenali dirimu. Kenali dirimu, kenali mabok apa kita. Supaya mata kita fokus ke Tuhan. Kejar. Kalau saudara ini ya, sudah tidak ada di sini. Ya. Keinginan saudara untuk belajar ini, belajar itu. Untuk kenal hati Tuhan. Untuk lebih lagi dalam destiny. Untuk masuk saudara sampai saudara itu ya. Benar-benar saudara jatuh cinta dengan Tuhan. Ada yang lain yang bikin kita jatuh cinta. Ada yang lain yang bikin kita saudara mabuk. Yang kedua saudara. Yang kedua saudara, mari kita belajar di dalam Bilangan 22 ayat 34. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau telah berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Saudara, ayatnya dengan jelas saudara. Aku telah berdosa sebab aku tidak mengetahui. Tapi kenapa dia tidak tahu? Saudara bayangin ya, Bileam ini nabi. Tuhan udah ngomong, jangan pergi. Saudara, tapi namanya pengen, namanya dia udah mabok. Mabok apa? Pengen duitnya, saudara. Dan saudara yang kedua, dia mulai saudara tidak alert, tidak peka, tidak perhatian. Saudara bayangkan keledainya itu berhenti. Disuruh jalan gak mau. Disabet gak mau. Keledainya berhenti. Kemudian pada waktu dia pukul, pada selama seumur hidup. Keledainya gak pernah begitu. Saudara, tiba-tiba Tuhan buka mulut keledainya. Keledainya bisa ngomong.
Dan keledainya bilang begini, seumur hidup, apa pernah aku seperti ini? Jadi seharusnya engkau tahu, kalau aku jalan terus, aku selamat kok. Keledainya ngomong begitu. Kalau aku jalan terus, aku selamat kok. Yang mati kamu kok. Tapi karena aku mau menyelamatkan engkau dari malaikat itu, aku berhenti. Saudara, seringkali kita tidak nangkep kode. Pada waktu pemimpin kita marah, saudara, gak ada untungnya kita pemimpin marah sama saudara. Itu gak ada untungnya. Karena jangan-jangan saudara ya. Kalau kita marah, kita yang kena sambar Tuhan. Kalau salah marahnya. Tapi kenapa saudara kita itu marah? Karena kita pengen supaya saudara on track. Naik, ditarik sampai garis akhir. Itu kode. Tapi seringkali kita tidak nangkap. Saudara, ada kode lain kalau tiba-tiba berkatmu tuh seret. Saudara ya, kita di dalam Tuhan itu Tuhan seringkali nggak beri kita suatu kelimpahan besar. Karena ayat dari doanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan doanya bilang begini, beri mereka makan banyak-banyak. Betul enggak? Beri mereka makan kelimpahan. Betul enggak? Enggak. Ayatnya bilang apa? Secukupnya. Why? Tuhan tahu. Banyak-banyak kena rakus, kolesterol, darah tinggi, kegendutan. Saudara, apapun kalau banyak dalam hidup kita, sering kita miss. Kita jadi berhuda-huda. Saudara dikasih banyak waktu, percayalah saudara, kebanyakan tidur nanti. Dikasih kebanyakan libur, tambah lemes, dan tambah lemes. Jadi apapun dalam hidup kita, Tuhan kasih apa? Secukupnya. Secukupnya. Nah saudara, secukupnya seringkali bentuknya itu begini saudara. Pas mau, pas butuh, pas dapat. Saudara lagi berkata, Tuhan saya ini pengen banget kasur baru. Ada yang telepon. Saya punya kasur kelebihan, mau enggak? Nah ini. Namanya pas mau, pas dapat. Saudara, dan ini jalan kita. Tetapi seringkali kita enggak mau itu. Kita maunya berlimpah. Kita maunya banyak. Dan akibatnya kita bersalah. Karena kita menggunakannya tidak seperti yang Tuhan mau. Tapi balik lagi. Kode, salah satu kode adalah waktu kita kekurangan. Bukan pada waktu saudara pengen. Lain. Pengen itu benernya udah dosa. Karena ada hukum berkata janganlah engkau menginginkan. Tapi kalau saudara ini butuh dan tidak ada, itu kode. Ada yang gak berkenan di hati Tuhan. Saudara, apapun dalam hidup saya nih ya, bahkan saya belum pengen, dia sudah sediakan. Sampai saya sering kali bilang, Tuhan too much, terlalu banyak, terlalu ajaib, terlalu indah. Sekali lagi saya bilang, saya belum ulang tahun saya masih rada lama. Tapi sudah mulai ada yang telepon bilang, Bu mau apa? Mau gelang, mau cincin, ya mau apa? Ada yang sudah telepon dan berkata, Bu daging 20 kilo sudah cukup belum? Ya buat memberi makan. Saudara ada banyak, udang 50 kilo cukup enggak? Saudara saya berkata, ini masih panjang. Tapi Tuhan sudah berkata, aku tahu nak. Aku ingat ulang tahunmu. Dan aku sudah sediakan. Saudara, tapi kalau Tuhan ya mulai diam. Saudara butuh banyak. Sudah bilang gini, Tuhan mesti bayar uang sekolah, gak ada. Nah ada yang salah. Tuhan aku ini sangat-sangat butuh tiket. Gak ada. Habis di mana-mana. Ada yang salah. Kode.
Saudara, hari ini saya berdoa, saudara belajar menangkap kode Tuhan. Kalau malam saudara lagi tidur tiba-tiba kaget bangun, itu kode waktunya perang. Jangan mikir gini, apa sih kok kaget-kagetan. Saudara, kalau saudara mimpi, itu kode. Kalau tiba-tiba nih ya, nggak ada A, nggak ada B, ada yang ngirimin saudara ayat, itu kode, saudara. Nah, banyak orang tidak pernah menangkap kode. Dan pada waktu tiba-tiba saudara, kita saudara ya, menghadapi masalah, kita ada di dalam saudara kesesakan. Tiba-tiba saudara diangkat di awan-awan. Dan saudara bilang gini, aku gak tahu. Sekali lagi, engkau bersalah. Karena tidak tahu. Karena tidak menangkap kode. Tidak menangkap kode. Ya, kita lanjutkan. Saudara yang ketiga. Mari kita baca di dalam Kejadian 28 ayat 16 sampai 17. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Saudara, Yakub tidur. Jadi dia tidak tahu. Saudara, kita kalau saudara pelajari Yunus tidur, ada badai, tidak tahu. Saudara, ada ayat lagi saudara, Elia tidur saudara. Sampai sebenarnya Tuhan sedang buat yang ajaib, dia nggak tahu. Ada banyak yang rohanimu lagi tidur. Ada banyak saudara yang cintamu tidur. Ini soal cinta yang tidur ya. Dan ini saya harap saudara nangkap dengan hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dengan semua, dengan anak, dengan pemimpin. Saudara, kalau saudara lagi jatuh cinta dengan seseorang, jatuh cinta benar. Ya, sangat jatuh cinta. Rambutnya panjang. Tiba-tiba dipotong cuma 2 cm. 2 cm. Saya tanya, saudara tahu enggak? Tahu, pasti tahu. Langsung bilang gini, rambut baru ya. Tapi kalau saudara sudah tidur cintanya, udah kawin nih, udah tidur cintanya. Dari rambut panjang jadi saudara pendek segini, model Demi Moore. Kemudian istrinya ngomong begini, papi gimana? Apanya? Papi lihat dong, bagus gak? Bagus. Apanya? Wah, cintanya sudah tidur. Cintanya sudah tidur. Saudara, sekali lagi saya suka banget saudara ya, memberi contoh dan membuat saudara ngeh bahwa persoalannya tidak pernah di dalam saudara ya. Di dalam istilahnya bahasa. Tetapi selalu di sini. Ya, kalau lagi jatuh cinta nih, lagi jatuh cinta, Mahanaim itu banyak banget yang jatuh cinta dan saya suka sekali memperhatikan. Saudara, enggak usah dibilang dan enggak ada ya orang Mahanaim jatuh cinta terus ngomong begini, Bu Iin saya jatuh cinta, enggak ada. Tapi saya dari cara ngomong, dari getar tubuhnya, dari gaya dia, saudara ya, semangatnya ya. Saya suka godain. Oh, saya kalau pakai orang lain nanti tersinggung. Lebih baik pakai Burut lah. Burut bilang gini, Bu, saya ke Manado ya Bu. PSBB, Bu perlu sekali Bu. Saya ke Manado ya. I know, ya. Dia sedang jatuh cinta dengan lawatan Tuhan di sana. Yang mengerti, mengertilah. Saudara, nggak bisa dibohongi. Enggak bisa dibohongi saudara. Semangatnya. Ya. Tapi kalau udah tidur ya, kalau udah tidur saya ini berapa kali itu. Ya, bilang, itu loh diurusi. Itu loh kamu khotbah di situ. Ya Bu, nanti ya, sibuk Bu, sibuk. Dari pagi sampai sore sibuk aja terus saudara ya. Persoalannya di mana? Cinta yang tidur.
Saya berdoa, saudara menangkap. Dan biarkan dirimu tuh jujur, saudara. Ya kalau engkau bisa jujur dengan dirimu, maka engkau mengetahui. Tapi kalau engkau enggak jujur dengan dirimu, saudara, kau sudah kehilangan cintakan Tuhan. Kau sudah tidak peduli sama jiwa-jiwa. Engkau sudah tidak bergetar sama nyembah kumpul. Kau tidak getar sama anak-anakmu tidur. Kau tidak akan tahu. Kau tidak akan tahu kebutuhan anak-anak. Engkau tidak akan pernah tahu kebutuhan saudara pemimpinmu. Pemimpinmu bisa teriak-teriak saudara. Kau akan bilang, maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih? Karena persoalannya tidak pernah dibahas. Tidak pernah saudara di peraturan. Tidak pernah di jarak. Persoalannya di sini. Saya berdoa saudara sadar. Hatimu, pengabdianmu, imanmu tidur atau enggak. Ini contoh saudara soal keadaan sini. Kalau imanmu, rohmu ini nyala ya. Saudara kan tahu bahwa virus ini ada spiritnya. Ada teror. Ada yang maut. Ada yang menjijikkan. Tapi sangat kecil. Sangat kecil. Saudara kalau imanmu di sini nih ya up. Saudara kan lihatnya apa sih. Tapi begitu imanmu ini tidur. Saudara kan mulai deredek. Tahu deredek. Mulai takut. Khawatir. Terhadap roh ini. Sekali lagi kenali kondisimu. Karena kita bersalah kalau kita tidak tahu bahwa kita tidur. Saudara, yang keempat adalah hati yang tumpul. Saudara, dikatakan orang bodoh tidak akan mengetahui. Dan orang bebal tidak akan memahami. Saudara, yang pertama, orang bodoh itu berhati tumpul. Saudara cuek. Saudara dia mengignore segala sesuatu. Saudara misalnya gini ya. Saudara ini sudah ditegur. Saudara bilang, nggak apa-apa, biasalah. Bu Iin memang cerewet. Ini mengignore. Tidak peduli. Saudara, engkau melihat gejalanya. Anakmu main game terus. Dan ayatnya berkata, patung binatang itu. Jadi saudara ada 3 ya. Saudara, pertama adalah rohnya. Rohnya itu ada roh antikris, roh penyesat, roh perusak. Saudara, ada roh saudara ya, yang selalu membuat berantem. Roh pemecah itu roh. Yang ditunggangi, siapapun yang ditunggangi namanya disebut binatang. Kalau kita ditunggangi Tuhan gak disebut binatang. Kita disebut kerub. Amin. Tapi kalau saudara ditunggangi oleh roh itu, disebutnya binatang. Why? Karena kalau binatang, saudara rohmu mati. Saudara rohmu tidur. Dan saudara binatang cuma punya tubuh dan jiwa. Karena itu disebut binatang. Tapi kalau saudara kerub, malaikat, dia punya 3. Dia punya tubuh kemuliaan. Dia punya roh, dia punya jiwa. Tapi rohnya sangat dominan menguasai jiwa dan tubuhmu. Karena itu begitu engkau dikuasai roh, engkau disebut kerub. Tunggangan Tuhan. Kita bisa pergi sejalan, sederap dengan Tuhan. Saudara, persoalannya ada patung. Dan patung itu apa? Semua buatannya. Daripada yang diilhami roh ini. Lewat manusia, itu disebut patung.
Saudara, dan dikatakan patungnya bisa bicara. Patungnya menguasai dunia. Iya, salah satu patungnya itu ini loh. Smartphone. Gadget. Saudara, ini menguasai dunia. Bisa bicara enggak ini? Bisa. Saudara. Dan itu membuat orang dibilang tunduk, terpesona dengan patung itu. Sekali lagi, saudara, anakmu mungkin sudah sangat, saudara. Pagi, siang, sore, setiap kali saudara ya nangis, malah saudara kasih gadget. Setiap kali nangis, kasih gadget. Itu saudara ignore. Saudara enggak perhatikan. Tumpul. Dan waktu anakmu itu terbelit, dikuasai sama roh itu. Saudara marah sama Tuhan. Dan bila Tuhan, kenapa anakku jadi begini? Tuhan bilang, salah siapa? Kau tidak memahami dan tidak mengetahui. Saudara, berapa kali hati kita ini sudah tumpul, saudara. Saudara, hati kita ini sudah tidak bisa diajar. Ya. Saya tidak tahu saudara pernah punya pisau. Saudara, dan kalau pisau itu tajam, enak banget. Saudara motong ayam aja cepat banget, shred, betul kan? Saudara, salah satu cara nih, cara saudara tahu pisau itu tajam atau enggak. Saudara pakai buat gunting kertas. Ya. Kertas biasa aja, mau segala posisi jangan pas ditegakin begitu ya. Tapi segala posisi saudara pakai aja gunting kertas. Kalau saudara dia tajam, itu akan berat. Kalau dia tumpul, kertasnya akan kelipet. Mau lebih tajam lagi, pakai buat apa? Gunting rambut. Saudara kasih satu helai, tapi jangan digantung begini ya. Taruh aja gitu, letakin. Saudara pakai. Kalau saudara tajam, mau posisi tiduran, saudara gituin, jelas. Kalau tumpul, pasti apa? Rambutnya utuh. Apa artinya? Cuma rambut loh. Cuma kertas loh. Apalagi kain. Apalagi kain. Kalau enggak tajam, enggak bisa kepotong. Apalagi kalau daging. Saudara perlu daging sekilo pakai pisau tumpul. Olah, nangis saudara. Diobrak-obrak, kocok-kocok saudara ya. Enggak kepotong. Luka aja enggak. Nah, apa yang saya mau katakan untuk mengetahui ketumpulan kita. Kalau saudara sudah tidak bisa mengenali dosa kecil yang kayak rambut. Saudara tidak bisa mengenali dosa tipis yang kayak kertas. Saudara, dosa tipis yang kayak kertas, waktu saudara mencuri kemuliaan. Waktu saudara bohong sedikit. Saudara tidak akan bisa mengenali dosa yang kayak kain, fleksibel. Ada dosa fleksibel. Artinya begitu soal keuangan, dosa di situ. Saudara ya nyuri dikit-dikit. Begitu soal saudara penyembahan, saudara hadir dengan saudara ya ogah-ogahan. Karena disuruh aja, karena kepaksa. Ini fleksibel, dosanya udah gak kelihatan, saudara udah kayak kain, fleksibel. Kalau dosa fleksibel juga udah gak bisa, saudara yang paling parah daging kita apalagi. Bisa ngerti maksud saya? Itu yang namanya sombong, malas, iri. Saudara, mungkin saudara sakit hati, gak akan kelihatan. Gak akan bisa, gak akan berubah, gak akan kena potong. Firman di sini mungkin yang paling kejem lah, teriak-teriak, gak akan terdengar. Suara saya akan seperti saudara ya, himbauan untuk tidur. Begitu Bu Iin maju, saudara tiba-tiba ngantuk. Apalagi yang nyender di belakang, enak sekali. Saudara, sekali lagi kenali. Saya hari ini enggak bicara saudara soal tahu tidak tahu apanya. Tapi saya minta saudara kenali kondisimu.
Karena ini menentukan untuk engkau tanggal 21, engkau tanggal 7. Kenali apakah engkau tumpul. Saudara. Ya, saya berdoa saudara kenali. Saya saudara ya, sampai saudara mengenali itu sampai berkata, ya kalau saya sudah mulai duduk pagi nih ya, pagi aja. Saudara saya buat berlutut di hadapan Tuhan, itu kayak berat. Saya sudah tahu. Saya mulai tumpul. Saya berdoa setiap kita, kenali kondisimu. Karena ini penting buat tanggal 21 dan tanggal 7. Buat yang di rumah, saya mau berkata pada tanggal 21, itu hari kenaikan Tuhan. Bersaat bersamaan dengan itu, mari saudara berlutut dan berkata, Tuhan angkat aku. Angkat aku juga di awan-awan. Mampukan aku menyelesaikan semuanya. Saudara, tanggal 31 adalah pencurahan Roh Kudus. Dan saya mau berkata buat setiap saudara, nikmati, nantikan sesuatu yang dahsyat. Buat tanggal 7 Juni saudara, kalau saudara pelajari, tanggal 6 Juni ada beberapa gerhana, ada beberapa hal yang diancamkan. Dan saudara, saya berkata buat saudara yang di rumah, untuk masa seperti inilah kita harus berdiri. Untuk masa di mana ada banyak bencana, ada banyak ancaman, ada banyak berita, ada banyak tanda di langit. Untuk masa seperti ini kita berdiri. Karena itu tanggal 7, saudara ayo berdiri di hadapan Tuhan. Dan berkata, ini generasimu Tuhan. Generasi Joel, Mikael, Daniel, apapun yang Tuhan taruh di hatimu. Apapun yang Tuhan taruh. Saudara, yang terakhir, ya, yang terakhir adalah karena banyak alasan. Saudara, Amsal 24 ayat 12. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Saudara, terus kemudian di dalam Amsal bahasa Inggrisnya dikatakan, selamatkan yang hampir binasa, jangan ragu, turun dan menolong jika engkau berkata, hai itu bukan urusanku, kami tidak tahu menahu. Tuhan mengawasi baik-baik dan ia tidak terkesan dengan semua alasan-alasan. Saudara, dalam hidup ini kita bisa menjadi orang yang sangat banyak alasan. Saudara, dan alasan itu seringkali buat diri kita sendiri. Kalau untuk bos, saudara ya, pasti saudara banyak alasan, pasti nyebelin. Udah itu pasti nyebelin. Buat Tuhan lebih lagi. Karena Tuhan bisa lihat yang sampai paling bawah dasar hatimu. Tapi yang paling berbahaya bukan sama bos, bukan sama Tuhan. Saudara, saya ini. Kalau ngomong sama orang itu 2 kali alasan, saya berhenti. Saya berhenti nyuruh kok, saya nyuruh orang lain. Saya selalu akan bilang gini, it's okay, betul kamu. Saya akan betulkan orang itu. Dan saya akan pergi. Saudara, kalau saya ngomong 2 kali yang sama, dan saudara orang itu beralasan, banyak orang yang sebenarnya gak kenal saya, saudara. Dan mereka berkata alasannya bisa membuat Bu Iin mengerti. Ya, enggak. Membuat Bu Iin tidak pakai kamu, pakai orang lain. Sesimpel itu. Ya. Saudara, why? Karena saya tahu, toh kamu gak mau kok dibenerin. Ya. Sesimpel itu. Ya. Saudara, tapi dari Tuhan lebih lagi. Saudara, saya ini orang yang sangat beruntung. Why? Karena semua yang beralasan akhirnya jatuh ke saya. Pada waktu Tuhan tawarkan saudara Mahanaim, Tuhan tawarkan lawatan, Tuhan tawarkan saudara membangun pasukan, Tuhan tawarkan bikin dapur umum. Saudara, Tuhan tawarkan ke orang lain.
Dia tawarkan ke banyak pria. Dia tawarkan ke banyak orang kaya. Dia tawarkan ke banyak nabi. Dia tawarkan ke banyak gembala. Tapi waktu orang itu bilang, Bu, saya gak bisa. Itu butuh uang banyak. Orang miskin kan selalu ada di mana-mana. Tuhan bilang, iya nak, betul nak. Kayaknya Tuhan gak tahu gitu loh. Dan semua Tuhan lempar ke saya. Tuhan bilang begini, kamu mau? Saya bilang, saya sangat menginginkan itu. Saya tahu saya bodoh, tapi saya sangat menginginkan bangun pasukan. Saya tahu saya gak punya uang, tapi saya sangat menginginkan kasih makan seluruh dunia. Saya tahu saya paling gak bisa nari. Saya dipecat, saya bukan dipecat. Saya saudara audisi 4 kali dan ditolak. Tapi waktu Tuhan bilang, kamu mau gak bikin pasukan penari? Saya bilang, saya sangat menginginkan. Tapi saya mau berkata yang bahaya bukan cuma hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan bos. Yang paling berbahaya pada waktu kita memberi alasan buat dirimu sendiri. Saudara, itu akan mematikan sangat banyak. Itu akan menumpulkan sangat banyak. Itu akan membuat engkau semakin lemah. Itu akan membuat engkau tidak sampai kemana-mana. Kalau saudara mulai berkata begini ya, saya ini memang bodoh soal matematika, jadi saya gak bisa lah. Detik engkau beralasan begitu, kau gak akan bisa matematika. Tapi waktu engkau berkata begini, Tuhan beri saya otak yang sama dengan orang lain. Bahkan Tuhan beri pengurapan Daniel. Maka apapun aku bisa menguasainya. Detik itu kau akan bisa menguasainya. Saudara, pada waktu kita ini bilang begini, saya gak bisa kudus. Soalnya saya ini keturunan orang gak kudus. Saudara gak akan pernah bisa kudus. Tapi pada waktu saudara berkata, separah apapun aku, bahkan DNA aku semerah kermisi. Pada waktu anugerah dan cintanya, pada waktu darahnya mengubah hidupku, maka aku tahu tiba-tiba DNA aku, DNA Yesus Kristus. Saudara, alasanmu itu menghentikan, mematikan, menghabisi dirimu sendiri. Saya berdoa pagi ini. Saya berdoa pagi hari ini kalau saudara mau terbang tinggi. Saya berdoa pagi ini kalau saudara mau jadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Kalau saudara mau jadi, saudara ya, orang-orang yang mencapai destiny diangkat penuh kemuliaan. Berhenti beralasan. Saudara, pada waktu saudara alasan itu muncul berkata, ya tapi saya disakiti, ditolak. Kita akan menjawab, hai dengar ya. Orang buta itu ditolak Yesus. Perempuan itu ditolak Yesus. Tapi dia memungut remah demi remah. Dia berkata, aku ini anjing. Orang buta itu teriak, Yesus anak Daud. Dan aku akan jadi golongan itu. Sekalipun ditolak manusia, ditolak Yesus, aku akan tetap mengejar yang ilahi. Saya berdoa semuanya kita menangkap. Mari berdoa, mari angkat tanganmu, mari berdiri. Saudara, kita mau berkata, kemurahanmu lebih dari hidup.